Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dan lindungan oleh Allah, sehingga kita tetap bisa belajar dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaatnya. Baik, saudara-saudara mahasiswa sekalian, untuk materi yang ketiga adalah berkenaan dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Apa itu asas bimbingan dan konseling? Yang pertama, asas merupakan suatu dasar yang menjadi acuan bagi seseorang, atau kalau khususnya dalam bimbingan konseling adalah acuan ataupun dasar ketika akan melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi dalam materi ini terdapat 12 asas bimbingan dan konseling. Nah, kita akan bahas satu persatu, silakan disimak. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan yang muncul di video ini, silakan untuk dijawab. Jadi jangan lupa disimak mulai dari awal sampai dengan akhir, seperti itu ya. Oke, yang pertama ada yang namanya asas yang paling penting dalam bimbingan konseling, yakni asas kerahasiaan. Jadi kerahasiaan menjadi suatu hal yang sangat mutlak atau sangat diperlukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kenapa demikian? Karena ketika seorang konseli datang ke konselor, itu mereka memiliki sesuatu yang perlu disampaikan. Dan apa yang akan disampaikan itu harus disimpan rapat oleh konselor. Ketika sedikit saja disebarluaskan, maka akan timbul rasa tidak percaya kepada konselor lagi, akan timbul rasa tidak aman, akan timbul rasa tidak nyaman lagi, bahkan dia malah permasalahan itu akan bisa jadi semakin parah atau semakin besar. Karena persoalan yang disampaikan itu tersebar, kemudian menjadi bahan perbincangan, otomatis akan mengganggu sekali, otomatis akan sangat berpengaruh dalam hidupnya. Jadi kerahasiaan ini juga berkenaan erat dengan kode etik yang nantinya seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan apapun yang disampaikan oleh si konseli. Oleh karenanya meskipun dengan teman dekat, konselor ini punya teman dekat, punya kerabat, itu tidak boleh terus membocorkan ataupun menyampaikan konteks apa yang ada di dalam konselingnya. Nah, terkait asas kerahasiaan memang ada, nanti kita akan membahas ada yang namanya konferensi kasus. Nah, kalau konferensi kasus ini satu kasus yang ditangani oleh konselor itu bisa dibahas bersama-sama ya dengan konselor lain, tapi itu pun dengan seizin dari si konseli, seperti itu. Jadi tidak kok langsung dibahas karena itu kan sifatnya rahasia terus langsung dibahas dengan orang lain, tidak, tapi harus minta izin. Jadi misalnya baik si Andi terkait apa yang sedang Anda alami ini perlu bantuan ataupun kita komunikasi dengan pihak lain. Tapi tentunya dalam konteks ini pihak lain ini juga harus menjaga kerahasiaan juga gitu loh. Jadi dalam satu tim untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahannya itu tadi. Jadi kerahasiaan di sini adalah satu hal yang sangat penting. Nah, kalau saudara sekalian ingin konseling, tentunya harus mendatangi seorang konselor yang profesional. Jangan terus kalau punya masalah, ya memang kita bisa percaya dengan kerabat, dengan saudara, dengan teman, tapi kadangkala di sini kan hubungannya tidak bersifat formal, jadi bisa jadi apa yang Anda sampaikan itu nanti akan tersebar gitu loh. Ya. Baik, selanjutnya ada asas yang namanya kesukarelaan. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan antara si konseli dan si konselor. Jadi yang namanya konseling ini, konseli harus datang ke konselor memang karena dia ingin gitu loh, bukan kok terus dipaksa, ya kamu harus ke sana, tidak seperti itu. Ya, memang si konseli ini butuh ataupun perlu untuk mendatangi konselor guna menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, seperti itu. Baik itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan kan. Kita bisa jadi kita mendatangi seseorang karena pengen cerita karena sedang berbunga-bunga hatinya, bisa jadi gitu loh. Atau
ya kita sedang mengalami persoalan. Nah, itu kita bisa mendatangi konselor secara sukarela, dan konselor pun juga harus membantunya dengan sukarela, dalam artian ada rasa keikhlasan, ada rasa tanggung jawab di situ. Nah, si konseling memang harus secara sadar datang kepada si konselor gitu loh. Kalau hubungan konseling ini diawali dengan keterpaksaan, otomatis tidak akan berjalan dengan efektif. Pasti ketika diberikan berbagai penugasan dalam upaya pelaksanaan konseling akan begini ya, tidak akan terlaksana dengan baik. Dia akan, aduh saya merasa tidak perlu seperti ini, saya merasa apa sih, sepertinya ini nggak penting, saya merasa tidak nyaman, karena dia tidak sukarela gitu loh. Kalau sudah sukarela, otomatis dia akan, oh ya oke, segalanya akan saya lakukan, ada tugas-tugas tertentu akan saya lakukan demi penyelesaian persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi. Jadi dalam pelaksanaan konseling ini akan bersifat demokratis seperti itu. Kemudian ada asas keterbukaan. Dalam hal ini si konselor harus memahami dirinya sendiri dulu, seperti itu. Kemudian dia juga secara terbuka, secara menerima secara hangat, dalam artian menyambut konseling gitu loh. Tidak kok terus aduh males ya, saya ngapain sih ada orang datang ke sini terus dijudesin, dijutekin, tidak seperti itu. Kemudian si konseli juga harus terbuka dalam artian menyampaikan secara apa adanya, apa yang dia alami gitu loh. Tidak kok terus kadang-kadang dimanipulasi, kadang-kadang dibaik-baikkan karena ya ini kan menyangkut diri saya gitu loh. Mengingat ada yang namanya asas kerahasiaan itu tadi, maka harus diwujudkan juga dengan keterbukaan. Jadi ketika nanti memang si konselor ini dalam, ya biasalah kalau kita mengalami persoalan dan mungkin kita di posisi ada sisi salahnya, itu kadang-kadang melakukan pembelaan. Jadi kita sebagai konselor hendaknya harus apa adanya gitu loh. Karena percuma kadang-kala kita membuat alibi ataupun berkilah, tapi akhirnya juga akan ketahuan kalau memang itu salah. Sebenarnya segala sesuatu itu kita sampaikan dengan jujur, kita sampaikan secara terbuka. Mungkin kadang-kadang ada yang malu ya, malu bisa jadi, mohon maaf, ada permasalahan dengan keluarga, itu malu, kok keluarga saya seperti ini gitu loh. Tapi dia membuat cerita sendiri, akhirnya apakah permasalahan itu terselesaikan? Tentunya tidak gitu loh. Jadi harus itu tadi, terbuka apa adanya, kemudian asli gitu loh ya, kita sampaikan aja, mengalir apa adanya, tidak pura-pura gitu loh. Karena memang asas ini berkenaan dengan kesukarelaan dan juga kerahasiaan itu tadi. Kemudian ada asas kegiatan, yang dimana kegiatan ini dalam konteks seorang konseling juga harus terlibat aktif dalam proses konseling. Jadi adanya asas kegiatan adalah ketika konselor memberikan tugas-tugas tertentu kepada konseli, maka harus dilaksanakan. Jadi ada kegiatan, ada upaya dari si konseli juga. Jangan cuma konselor saja yang berupaya, atau konseli datang ke konselor, Pak, Bu, saya punya persoalan ini, tolong diselesaikan. Ya tidak bisa. Karena apa? Karena yang punya masalah itu adalah si konseli. Jadi dia sendiri yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Konselor hanya sebagai seorang fasilitator yang akan membantu atau memberikan alternatif atau masukan-masukan yang tentunya akan menjadi tugas si konseli untuk melaksanakan demi penyelesaian permasalahannya. Saya beri contoh seperti ini. Misalnya ada seseorang yang mengalami kesalahan berpikir ataupun irrational belief gitu ya, pikiran yang tidak irasional, yang merasa dirinya itu misalnya jelek, tidak pede, seperti itu. Dia merasa orang yang buruk sekali sedunia, misalnya seperti itu. Nah, dari sini bisa jadi yang si konselor memberikan tugas untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif itu. Ya konseli harus melaksanakannya gitu, diidentifikasi apa saja pikiran-pikiran irasional yang muncul. Kemudian bisa jadi nanti diberikan tugas lagi
untuk mengganti pikiran irasional itu dengan pikiran yang lebih rasional seperti itu. Jadi misal saya merasa menjadi orang yang paling jelek sedunia, padahal saya ini punya mata, punya hidung, punya wajah, segalanya lengkap gitu loh. Nah seperti itu, kok bisa merasa orang paling jelek sedunia gitu loh. Itu kan kita mengidentifikasi pemikiran negatif yang memang ada dan mengendalikan pikiran kita, dan nanti akan diganti dengan pikiran yang lebih positif seperti itu. Jadi di sini memang ditekankan adanya proses atau kegiatan ini adalah keterlibatan si konseli untuk menyelesaikan. Dalam hal ini ada suatu aktivitas di mana konseli terlibat dalam sesi konseling yang dilaksanakan. Bukan hanya si konselor saja, ya saya kan datang ke konselor gitu loh ya, konselor lah yang harus menyelesaikan masalah saya. Tidak seperti itu. Jadi memang ya sebagai konseli harus terlibat aktif, kemudian ada porsinya dia itu juga harus menyelesaikan sendiri masalah yang dia alami itu. Kemudian ada asas kemandirian. Dalam hal ini si konselor berusaha memandirikan konseli. Jadi tidak kok konseli ini bergantung. Ya seperti yang saya katakan tadi, Pak Bu selesaikan masalah saya dong. Itu kan tidak mandiri gitu loh. Itu tidak tepat gitu loh. Karena itu kita akan menyerahkan apa yang kita punya ketika kita bermasalah kepada orang lain. Padahal itu adalah tanggung jawab diri kita. Jadi konselor bukan tukang servis televisi misalnya, TV saya rusak, selesaikan dong gitu loh. Meskipun demikian kita juga harus berusaha untuk bangkit. Jadi setiap kali sesi konseling harus ada perkembangan dari persoalan yang disampaikan. Jadi semakin lama dia akan bisa mengatasi persoalan itu dengan sendirinya. Misalnya seorang yang mengalami kecemasan. Nah, itu kan tentunya si konseli sendiri yang harus berupaya untuk berlatih agar tidak mengalami kecemasan lagi. Kecemasan di depan umum misalnya. Untuk berbicara di depan umum. Nah, dia harus punya tanggung jawab untuk berlatih sehingga dia suatu ketika dia sudah tidak mengalami kecemasan lagi ketika berbicara di depan umum. Ya, ini yang dikatakan mengalami kemandirian, adanya situasi di mana dia sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ketika nanti dia diminta untuk berbicara di depan umum lagi, oke, saya sudah bisa menghandle diri saya begitu loh. Saya sudah bisa mengendalikan diri saya, berarti ada yang namanya proses mandiri gitu. Ada step yang dilalui, dia berhasil, kemudian menuju step berikutnya dia akan berusaha lagi di situ sampai dia berhasil dan sampai mencapai tujuan dari konseling yang diinginkan. Jadi kemandirian yang dimaksud adalah seperti itu. Mungkin dikatakan ada yang kalau di sebelumnya kita pelajari terkait dengan fungsi, ada fungsi individualisasi. Ini juga berkenaan dengan asas kemandirian. Jadi jangan sampai si konseli ini hanya menjadi orang yang sangat bergantung. Jadi sedikit-sedikit, gimana dong Pak ini, sedikit-sedikit gimana dong Bu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa, seperti itu terus. Jadi dia harus ada upaya untuk berusaha melalui satu step, kemudian menuju step berikutnya sampai dengan tujuan akhir yang diharapkan. Selanjutnya ada yang namanya asas kekinian, di mana seorang konseli itu harus menyampaikan atau masalah yang akan diselesaikan itu adalah persoalan yang sifatnya di sini dan sekarang atau here and now. Jadi here and now ini dimana kita berada sekarang gitu loh, bukan kok masalah yang masa lalu gitu loh. Bisa jadi memang ada trauma-trauma dari masa lalu dan terbawa sampai sekarang, ya kita membahasnya yang sekarang ini, bukan kok yang lalu-lalu seperti itu. Atau sesuatu yang dari masa depan misalnya, bukan masa depannya itu yang kita bahas, tapi masalah yang dialami saat ini. Bisa jadi kita mengalami kecemasan terkait masa depan, atau nanti
kerja sebagai apa ya setelah lulus kuliah, bisa jadi begitu. Nah, ini tuh yang kita bahas adalah kecemasannya yang saat ini, bukan kok nanti kerjanya apa suatu saat nanti, itu tidak, tapi kecemasan yang dialami sekarang. Sehingga konseling ini tidak kok nanti jadinya mubazir. Kalau membahas masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah lagi, tapi kalau membahas masa depan kita juga belum punya kapasitas untuk ke sana. Jadi masalah yang ada di saat ini, here and now. Jadi kita harus tahu gitu di mana kita berada dan apa yang kita alami saat ini. Jadi si konseling pun nggak boleh gitu loh, saya mau masa lalu saya ini, misalnya saya adalah orang yang gagal Bu, masa lalu saya dulu itu sering bolos, saya begini. Ya kita nggak usah bahas bolosnya zaman dulu, kenapa Anda dulu bolos, kenapa kok bisa dulu bolos gitu, tidak, tapi apa dampaknya ke sekarang dan apa yang dia rasakan, itu yang kita urai dan kita selesaikan, seperti itu. Kemudian ada asas kedinamisan. Jadi dalam hal ini bimbingan konseling harus terus bergerak, ada progresif, ada perkembangan maju. Misalnya pada sesi pertama dia mulai untuk mengenal dirinya sendiri, maka pada sesi kedua dia ada tugas misalnya mengenal lingkungannya. Tidak kok untuk hanya masih mengenal dirinya sendiri lagi. Jadi ada progres atau pergerakan dari kegiatan yang dilakukan, karena ada beberapa sesi nantinya pasti dalam satu sesi terpenuhi, kemudian sesi berikutnya ada yang lebih baru lagi untuk tantangan yang harus diselesaikan sampai dengan tujuan akhir dari konseling, sehingga dihasilkan suatu perubahan perilaku ataupun sikap dari si konseling itu sendiri. Oke, selanjutnya ada asas keterpaduan. Di sini memang dalam bimbingan konseling ini memerlukan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Jadi ada pihak-pihak yang mendukung atau ada dukungan sistem. Jadi misal dari sekolah, oke, saya contohkan ada seorang siswa yang mengalami kecemasan berbicara gitu loh di depan kelas seperti itu. Jadi di sini selain terapi dari konselor, apa yang dia sampaikan mungkin ada menggunakan teknik-teknik khusus, maka ketika kembali ke kelas, si teman-teman atau teman-teman satu kelasnya atau guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu harus turut serta membantu atau memfasilitasi si anak atau si X, misalnya si X mengalami kecemasan, kemudian hal ini akan dibantu oleh para guru kelas, guru BK, dan juga teman-temannya. Jadi ketika di kelas, ayo X maju, silahkan untuk membacakan puisi misalnya. Jangan terus teman-temannya itu menjatuhkan, terus gurunya juga menjatuhkan, kamu ini kok nggak bagus ya bacanya, kok seperti ini, kok jelek lah. Itu adalah hal-hal yang istilahnya tidak membantu. Ketika si konselor misalnya memiliki teknik khusus yang diberikan atau strategi khusus yang dipraktekkan oleh si X, maka lingkungan harus mendukung. Jadi adanya kerjasama dari berbagai pihak ataupun kolaborasi. Jadi di sini semuanya akan terpadu saling membantu seperti itu. Jadi bisa jadi seorang konselor itu mendatangi konselor, menyampaikan masalahnya, dan ternyata ini perlu dukungan dari lingkungan. Makanya lingkungan juga harus menjadi istilahnya memiliki peran penting untuk terapi atau penyelesaian masalahnya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada yang namanya asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini merupakan suatu asas di mana seorang konselor tidak boleh memaksakan nilai-nilai atau keyakinan yang dia pegang kepada konseli. Jadi kenormatifan ini misal seperti ini. Ada seorang konselor yang Islam, konselinya seorang Kristen. Ayo kamu harus istighfar. Istighfar ini memberikan suatu ketenangan batin, sementara dia keyakinannya tidak di situ. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa kok menggunakan apa yang nilai yang kita anut, apa yang kita yakini, kita paksakan ke si konseli, tidak bisa. Jadi tentunya ya kita untuk memberikan, misalnya dia ingin tenang itu ya dengan di agama dia, agar
hati kamu menjadi tenang, ataupun bagaimana cara kamu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Tidak kok kita terus ya kamu harus istighfar. Coba apalagi kalau kamu nanti bisa masuk Islam. Islam itu ya kita tahu kita memang menjunjung tinggi agama kita, agama Islam, tapi kita harus menghargai orang lain yang punya keyakinan atau nilai-nilai lain yang dia anut. Selain itu, dalam bimbingan konseling juga memperhatikan norma-norma sosial, dalam arti misalnya seperti ini. Seorang guru BK laki-laki punya konseli perempuan, kemudian melakukan konseling. Nah, itu pun memilih ruang yang tertutup, yang siapapun tidak bisa melihat apa aktivitas di dalamnya. Itu sangat menimbulkan suatu banyak yang bertanya, kecurigaan seperti itu kan, menimbulkan prasangka seperti itu. Jadi caranya seperti apa? Untuk ruang konseling itu memang bagian pintu yang bawah itu harus dibuat berlubang, alias dipotong bawahnya itu sehingga kakinya akan nampak. Jadi untuk mereka kan kelihatan mereka konseling, kemudian ada meja, ada kursi, tentunya mereka duduknya tidak kok bersebelahan seperti itu, tidak, tapi harus ada kelihatan ada mejanya, ada kursinya di situ, jadi ada sekatnya, ada pemisahnya seperti itu. Jadi nanti kalau orang lain yang lewat mengamati pun masih, oh mereka berarti sedang proses konseling. Jadi tanpa memperlihatkan ataupun apa permasalahan yang disampaikan kan tidak ada yang tahu, tapi aktivitasnya mereka tahu seperti itu. Jadi tetap rahasia dan juga tetap memperhatikan norma. Kemudian ada asas keahlian, di mana di sini kegiatan bimbingan konseling ini harus dilaksanakan oleh seorang yang ahli. Jadi profesional seperti itu. Dengan adanya keprofesionalan ini nanti akan terhindar dari malpraktek gitu. Kalau dia sudah profesional, dia mengetahui aturan main dalam konseling, maka tentunya akan diberikan pelayanan yang sesuai gitu loh. Kalau dia bukan ahlinya, dia akan, saya juga bisa kok menjadi seseorang yang kayak konselor itu, kan tinggal menerima masukan, kemudian saya menerima curhatan atau permasalahan, kemudian saya memberikan masukan, kan seperti itu. Tentunya tidak seperti itu. Banyak teknik-teknik yang bisa digunakan dalam kegiatan konseling yang memang itu harus dipelajari secara mendalam. Apalagi kalau yang hanya kuliah pada tataran dasar-dasar bimbingan konseling saja, tentunya belum sampai menyentuh pada teknik itu, dan juga belum pendidikannya pun belum sesuai gitu loh. Jadi harus belajar untuk ataupun harus kuliah, mengambil mata kuliah di bimbingan konseling. Jadi di sini si penyelenggara itu memang harus ahli untuk konselor. Saya katakan kalau bimbingan itu kan cuma membimbing misalnya, makanya ada pembimbing skripsi, ada pembimbing wali akademik misalnya, itu kan memang sifatnya lebih umum ya. Kalau untuk konseling itu ya harus orang konselor. Kalau membimbing, orang tua pun bisa membimbing gitu loh. Pengasuh pondok itu juga punya kewajiban membimbing santrinya. Tapi untuk konseling tentunya harus orang konselor. Oke, yang berikutnya ada asas yang namanya alih tangan. Jadi seorang konselor harus paham bahwasannya dirinya juga seorang manusia biasa yang tentunya punya keterbatasan. Jadi di sini konselor pun tidak kok segalanya harus dia selesaikan, tidak. Tapi ketika dia sudah berupaya tapi tujuan dari konseling belum terlaksana atau belum tercapai dengan baik, maka bisa jadi itu perlu yang namanya alih tangan. Jadi misalnya ada seorang siswi yang terkena narkoba, otomatis dia tidak akan bisa sampai tuntas, sampai ke rehab gitu kan, tidak bisa. Jadi perlu diserahkan kepada seorang konselor adiksi atau mungkin lembaga lain seperti BNN atau kepolisian ataupun dokter seperti itu. Jadi konselor juga harus tahu kapasitas dirinya dan sejauh mana dia bisa untuk memberikan bantuan. Oke, yang terakhir ya, ini ada asas yang namanya Tutwuri Handayani. Ini kan mengambil dari Ki Hajar Dewantoro ya. Tentunya di sini karena kita memang pendidikan, tentunya Tutwuri Handayani ini seorang konselor harus menjadi motivator atau memberikan dorongan-dorongan sehingga tercipta suasana kondusif, sehingga si konseli dapat dapat mengoptimalkan potensi yang dia miliki.
memberikan keteladanan, kemudian sehingga tercipta rasa aman, rasa nyaman, seperti itu. Jadi asas yang terakhir ini diharapkan si konselor ini diberikan motivasi untuk untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi konselor ini berada di belakang sebagai pendorong ataupun pemotivasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari konseling dalam sesi apa yang menjadi tujuan konseling dalam sesi konseling ini bisa tercapai atau diperoleh, seperti itu. Demikian rekan-rekan materi terkait asas-asas bimbingan konseling ini, mohon disimak dengan baik dan difahami dengan baik, seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.